Halo, jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Eliwati. Dalam renungan kita hari ini, kita akan berbicara mengenai rancangan Tuhan bagi setiap umatnya. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 30 sampai 34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kisah Para Rasul pasal 7 ini merupakan kutipan khotbah Stefanus di depan Mahkamah Sanhedrin yang berisikan pembelaan iman sebagaimana diberitakan oleh Kristus dan para rasul. Dan karena khotbahnya ini, Stefanus menerima hukuman dengan dirajam sampai mati. Bacaan ini menceritakan janji Tuhan kepada bapa leluhur orang Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan pastilah digenapi. Ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir, maka Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua itu adalah rencana Tuhan dalam mewujudkan janjinya kepada Abraham. Walaupun kenyataannya bangsa Israel tegar tengkuk dan susah untuk bertobat. Dan apa yang bisa kita lihat pada kehidupan masa kini? Seringkali di kehidupan masa kini, kita sebagai manusia tidak tahu apa rencana yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan merancang sedemikian rupa, sehingga kita baru mengerti dan menyadari rencana Tuhan itu setelah terjadi. Kita bahkan tidak tahu bahwa kita akan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mewujudkan rencananya. Seperti Musa yang Tuhan siapkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sering juga Tuhan pakai orang-orang yang tidak kita duga untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahwa semua dapat dilakukan jika untuk kemuliaan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan untuk kebaikan umat manusia. Tapi kita justru yang tidak dapat menerima dan menghayati panggilan yang Tuhan inginkan. Seringkali justru kita salah mengartikan keinginan Tuhan. Dan terlebih kita justru mengabaikan panggilan Tuhan sehingga membuat rencana Tuhan tertunda. Seperti bangsa Israel
yang walaupun sudah diberi berbagai tanda dari Tuhan, tetap sering mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Sehingga mereka terus-menerus berputar di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya angkatan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayan dalam berbagai bidang pelayanan, seringkali kita tidak peka akan panggilan Tuhan itu, akan keinginan Tuhan itu. Banyak alasan bagi kita untuk menolaknya. Merasa tidak mampu, merasa tidak cukup waktu, merasa belum siap. Padahal ketika Tuhan sudah memilih, maka pasti Tuhan juga yang akan menyertai dan memperlengkapi, serta memberi pertolongan ketika kita mengalami pergumulan dalam pelayanan kita. Seperti yang juga Tuhan katakan dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 40. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Keberadaan kita di dunia ini atas rancangan dan kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia. Musa, kalau bukan Tuhan izinkan, maka ia akan dibunuh ketika masih bayi. Sama seperti anak-anak lain pada saat itu. Dan kalau bukan Tuhan yang atur, bukan kebetulan jika ia ditolong oleh putri Firaun. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada yang lahir dari keluarga berkecukupan, tidak sedikit yang lahir dari keluarga yang berkekurangan. Ada yang menderita ketika masa kecilnya, tapi banyak juga yang bahagia. Ada juga yang jatuh bangun dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Setiap orang punya kuk yang berbeda, tapi kuk yang diberikan Tuhan adalah ringan untuk dipikul. Maka kita harus mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Kita berserah, kita bersyukur dalam keadaan apapun. Kita berharap selalu dalam doa kita kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Itulah hidup kita yang sesungguhnya. Selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Demikianlah renungan kita hari ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti firman yang Tuhan sampaikan. Dan terlebih lagi, bila kita mampu melakukannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.